Puji Tuhan, Shalom semuanya. Selamat Shalom. pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Tuhan baik, kita boleh ada di pagi yang indah ini. Mari saya akan bawakan renungan, kita sharing firman Tuhan. Saya ambil pagi ini dengan topik merespon kasih karunia Allah. Dengan judul merespon kasih karunia Allah, kita akan membaca surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-15, kita membaca ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. 1 Korintus 15 ayat 10 kita sudah membaca Paulus menuliskan bagaimana tentang kasih karunia Allah yang Paulus alami. Kita semua boleh melewati merayakan Natal, itu tidak terlepas dari kasih karunia Allah yang sudah nyata bagi kita manusia. Sehingga mari kita pagi ini kita melihat firman Allah. Bagaimana kita merespon kasih karunia Allah itu. Tentunya kasih karunia Allah itu adalah pemberian Allah kepada manusia secara cuma-cuma yang seharusnya manusia tidak layak menerimanya. Tetapi itu diberikan kepada umat manusia. Nah, itulah kasih Allah. Sehingga Alkitab menuliskan kasih Allah, kasih karunia atau dasarnya dari kasih Allah itu tidak berkesudahan, saudara. Kita melihat bahwa bangsa Israel dari perjanjian lama berkali-kali umatnya memberontak kepada Allah. Tetapi apa yang Allah katakan kepada umatnya di perjanjian lama, Allah merancangkan satu perjanjian yang baru buat umat Israel. Perjanjian yang baru itu bagaimana Allah bukan hanya mengasihi mereka dari jauh, tetapi Allah mau melekat dengan umatnya, menyatakan kasih karunia-Nya. Sehingga sejak dari perjanjian lama sebelum ada perjanjian baru ratusan tahun sebelumnya, Nabi Yeremia sudah menuliskan di dalam Yeremia pasal yang ke-31 tentang kasih Allah itu, tentang bagaimana Allah membuat perjanjian yang baru dengan umatnya. Yeremia 31 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Umatnya mendapat kasih karunia di padang gurun, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah segala macam masalah yang dihadapi oleh umatnya. Dan kalanya mereka terbuang,
mereka ditawan di Babel dan sebagainya, tetapi Allah tetap Allah yang setia. Allah tetap mengatakan ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Nah, ini ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada umatnya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Luar biasa. Allah adalah Allah yang luar biasa, memiliki kasih yang kekal. Kasih yang kekal. Sehingga dikatakan Allah, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Itulah pribadi Allah. Sehingga di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah penderitaan, ratapan pun menuliskan ayat yang terkenal yang seringkali kita baca. Ratapan pun menuliskan dalam ratapan 3 ayat 22 sampai 23, di sana dikatakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin, saudara. Jadi apapun yang kita alami, tekanan apapun, penderitaan apapun dalam pelayanan, masalah apapun, apapun berat, pergumulan yang kita alami, kita ingat aja, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Bahkan apa? Selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan Tuhan. Amin. Jadi kasih setia Tuhan adalah kasih yang kekal. Kasih setia Tuhan yang tidak dapat dirubah. Nah, karena itu saudara, merespon akan kasih karunia Allah ini, kita tahu bahwa bukan hanya di perjanjian lama Allah menyatakan suatu perjanjian yang baru yang saya katakan tadi dalam Yeremia. Perjanjian baru dengan umatnya itu apa? Allah mau melekat dengan umatnya. Di dalam lanjutan dari kisah kitab Yeremia 31 ini, jelas di sana dituliskan apa sih perjanjian Allah yang baru itu dengan umatnya di bangsa Israel. Kita lihat itu jawabannya di ayat yang ke 31 dan seterusnya. Yeremia 31 ayatnya yang ke-31, sesungguhnya akan datang waktunya. Nah, kata akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Nah, ini ayat yang ke-33. Kita lihat baik-baik Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku. Di mana? Di dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin, saudara. Luar biasa firman Tuhan, luar biasa kasih Allah yang begitu mendalam. Kasih Allah yang begitu ingin melekat dengan umatnya. Kasih Allah yang benar-benar dia mau hadir di tengah-tengah umatnya, bahkan di hati mereka. Nah, ini terhubung dengan Yohanes. Di dalam Yohanes itu jelas sekali dikatakan di dalam Injil Yohanes, ya saudara, kita kalau baca tentang Yohanes 1 ayat yang ke-14, Yohanes 1 ayat 14 itu mengatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh apa saudara? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Perjanjian Tuhan mau taruh Tauratnya di dalam umatnya. Tetapi di dalam perjanjiannya yang sesungguhnya, yang perjanjian baru yang kita miliki Injil ini, Yohanes menuliskan lebih jelas lagi bahwa kasih karunia Allah itu hadir datang melalui Yesus Kristus sendiri. Dia mau datang dan dia mau hadir di tengah-tengah umatnya. Diam di antara umatku, bertabernakel. Sehingga saudara, di sini jelas sekali kasih karunia Allah yang mau hadir bagi umatnya. Sehingga di dalam ayat yang ke-16, Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sehingga di sini katakan jelas sekali ya saudara, kita semua menerima kasih karunia demi apa saudara? Demi kasih karunia. Sehingga mari membawa kepada kita bahwa kita menyadari ini, bahwa kita ada di zaman ini, kita bersyukur bahwa kasih karunia Allah itu melalui pribadi Yesus itu mau benar-benar melekat dan hadir dalam kehidupan kita semua. Sehingga mari untuk merespon segala kasih karunia itu, apa yang akan kita kerjakan dalam Yohanes ini juga jelas sekali. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu sudah datang, sudah nyata bagi kita semua. Sekarang dia sudah ada duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Tapi dikatakan Roh Kudusnya diberikan bagi kita semua. Paulus menuliskan ini bahwa sehingga untuk merespon akan kasih karunia Allah itu, apa yang Paulus katakan dalam Korintus tadi, bahwa tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia, kalau kita menyadari merespon kasih karunia Allah, maka apapun keberadaan kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, kita tetap bersyukur bahwa itu semua kasih karunia Allah. Sehingga Paulus katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Paulus mau merespon kasih karunia Allah dengan dia tidak mau sia-siakan kasih karunia Allah itu. Sebaliknya dia apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bekerja lebih keras. Pertama yang saya boleh katakan dalam poin ini, mari merespon kasih karunia Allah. Pertama adalah kita mau bekerja lebih keras lagi. Amin. Kita mau dalam ayat yang akhirnya dari 1 Korintus 15 ini, Paulus katakan tentang giat. Lebih giat lagi dalam persekutuan, dalam melayani Tuhan. Itu tandanya kita merespon kasih karunia Allah. Kita mau giat, kita mau bekerja lebih keras lagi, kita mau menyatakan bahwa ini adalah kasih karunia Allah yang memampukan saya, membuat saya harus bekerja lebih keras lagi. Saya harus melayani lebih giat lagi. Saya harus melakukan segala sesuatu bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Itu tandanya kita merespon kasih karunia Allah. Nah, mari, tidak ada alasan untuk kita khawatir, untuk kita tawar hati, untuk kita menjadi lemah. Karena kasih karunia Allah itu tak berkesudahan bagi kita. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun beban yang kita alami, mari, jangan mengurangi kasih karunia Allah dalam hidup kita semua. Tetapi kita merespon ini dengan kita selalu mau giat di dalam Tuhan, dalam melakukan segala pekerjaan yang baik. Sehingga saudara,
Paulus katakan bukan yang bagian yang kedua, merespon kasih karunia Allah. Paulus adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia mengatakan tentang yang bagian B-nya, aku bekerja lebih keras lagi, bagian B-nya, tetapi bukan aku. Melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bagian yang kedua adalah Paulus seorang yang rendah hati atau dia tidak sombong. Mari merespon kasih karunia Allah. Jangan kita menjadi orang yang mau sendiri dan menjadi orang yang jumawa. Seperti kita tahu beberapa waktu lalu, ada doktrin yang menyesatkan tentang hyper grace, memahami kasih karunia Allah yang kebablasan, akhirnya ya berbuat dosa aja. Toh nanti ada kasih karunia Allah. Toh datang kepada darah Yesus mengampuni. Itu pengajaran yang sesat ya. Tetapi mari kita melihat di sini bahwa merespon kasih karunia Allah, Paulus tetap menjadi seorang yang rendah hati. Dia katakan bukan aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah. Itu sangat jelas sekali di dalam Efesus pasal yang kedua. Di sana juga dituliskan kita diselamatkan, kita semua ini ada bukan karena perbuatan kita, bukan karena gagah kita, bukan karena kita bisa, bukan karena kita pintar, tetapi Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dikatakan lebih jauh lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah ini ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan ada orang yang sombong, mentang-mentang, wah saya diberkati dan luar biasa dan sebagainya. Tetapi mari merespon kasih karunia Allah, kita harus menyadari itu bukan pekerjaan diri kita. Tetapi itu semua pemberian Allah, itu semua karena Allah. Sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebaliknya kita semua dipanggil untuk apa? Ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Amin. Ia mau, dikatakan sini, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita ini buatan ciptaan Allah, Allah sudah merancangkan kita, Allah sudah memanggil kita semua dalam segala aktivitas pelayanan kita, dalam segala apapun yang kita lakukan. Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau, pekerjaan baik ini apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah mempersiapkan kita sebelum. Allah sudah mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang melakukan satu pekerjaan yang baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Di dalam kasih karunia-Nya. Di dalam segala pekerjaan baik yang Allah rindukan untuk kita lakukan. Sehingga Paulus luar biasa. Paulus seorang yang sangat rendah hati. Dia tidak mentang-mentang dan dia tidak angkuh, dia tidak bermegah karena dia bisa dan sebagainya. Tetapi dia katakan semua karena kasih karunia Allah. Amin saudara, mari. Apapun pencapaian kita, apapun yang telah kita lakukan, apapun yang Tuhan boleh berikan talenta bagi kita, berkat bagi kita, segala apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Mari, jangan sampai membuat kita lupa diri atau kita menjadi sombong. Tetapi di atas semuanya itu, kita harus menyadari ini semua kasih karunia Allah. Amin saudara, semua kasih karunia Allah. Sehingga merespon semua kasih karunia Allah ini, mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi orang percaya siapapun keberadaan kita. Kita menjadi orang-orang yang terus berjalan dalam
segala rencana Tuhan yang terbaik bagi kita semua. Orang yang mau berjalan dalam kasih karunia Allah adalah orang yang benar-benar mau melihat akan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan mengalami pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Sehingga merespon akan segala yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Poin yang ketiga, saya mau bawa bagi kita, mari kita percaya dan tidak usah malu. Nah, menjadi orang percaya yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang memiliki sumber kasih karunia itu dan tidak usah malu. 2 Timotius pasal yang pertama, kita melihat ayat yang 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kita melihat ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi terhadap Tuhan kita, janganlah malu karena aku. Sekarang karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat yang ke-8, 9 maaf. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud kasih karunia-Nya sendiri. Nah ini ya, berdasarkan maksud kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan ayat yang ke-10, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, saya katakan tadi ya, sekarang kasih karunia itu dinyatakan jelas lewat Yesus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan menjadi sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Nah, ini ayat yang ke-12, kita lihat baik-baik. 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi apa saudara? Aku tidak malu. Kenapa Paulus katakan dia tidak malu? Karena apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Amin. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Katakan amin saudara. Amin. Kita tidak malu, kita jangan takut, karena kita harus percaya. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Amin. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tidak malu. Aku rela dalam pelayanan, dalam mengalami segala macam. Tetapi Paulus katakan semuanya itu karena kasih karunia yang sudah dinyatakan lewat Yesus. Dan untuk itulah dia katakan, aku tidak malu melakukan semuanya. Aku tidak malu walaupun menderita. Aku tidak malu menghadapi segala apapun yang datang dalam kehidupannya. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Saudara, mari membawa kepada kita semua. Kita adalah orang-orang yang dipanggil, itu sudah belajar, merenungkan firman Tuhan. Mari kita jalan sesuai dengan rel firman Allah. Maka kita melihat bahwa luar biasa pekerjaan Allah.